Selamat datang lagi kamar gue di Kamar Rama. Video TikTok ya. Udah lama banyak yang nanyain gimana TikTok untuk update Januari ini, Januari 2023, dan gue melihat banyak perubahan yang cukup baik menurut gue. Walaupun belum sempurna, tapi banyak juga yang nanyain, "Bang, spek komputer lu tuh kayak apa?" Oke, gue kasih lihat di sini ya. Spek komputer gue tuh apa aja, dan menurut gue pakai spek seperti ini aja TikTok Studio itu masih belum bisa sesempurna at least Prism ataupun OBS bahkan ya. Jadi ya memang karena masih ada kekurangan di TikTok Live Studio ini. Nanti gue kasih lihat apa yang membuat TikTok Live Studio ini mungkin saat ini masih belum terasa sempurna untuk dipakai sama teman-teman, tapi mungkin salah satu-satunya jalan buat kalian streaming dengan kualitas yang sedikit lebih bagus daripada nembak layar. Oke, ini dia TikTok Live Studio update Januari. Bagaimana cara melihat patch-nya? Kita tekan Ctrl Shift 6. Ini kelihatan di sini. Ini adalah versi 0.16.2 beta. Ingat guys, ini TikTok Live Studio-nya masih versi beta. Jadi gua akan gak heran kalau masih banyak yang tidak sempurna pada TikTok Live Studio. Oke, kita lihat ada apa aja yang menurut gua berubah di TikTok update Januari ini. Salah satunya ya kalian lihat di atas itu. CPU usage-nya berkurang, memori sistemnya ya ada di sekitar situ, ada sekitar 70%-an. Normal, tapi buat gue masih agak kurang nyaman main gamenya. Entah kenapa. Kita coba lihat ya gamenya ya. Kita pakai Genshin Impact. Oke, ini Genshin Impact-nya. Kita coba putar. Ya, memang tidak smooth, tapi ini buat gue biasa. Kita coba putar. Masih agak sedikit patah. Oke, seperti yang kalian lihat tadi, agak sedikit patah, tapi buat gue ini normal untuk TikTok Live Studio. At least sebelum patch Desember, yang menurut gue parah banget. Bisa drop frame-nya jauh sekali. Jadi buat gue ini sudah normal, menurut gue udah agak normal untuk pemakaian TikTok Live Studio. Dan buat main gamenya pun ya terasa lebih lancar, at least sampai di situ. Karena buat gue ini tidak berat-berat banget, tapi tidak dibilang ringan atau lancar juga enggak. Oke, buat tes selanjutnya mungkin gue coba main Valorant ya, karena ini salah satu game yang gue lihat banyak dimainin sama temen-temen di TikTok. Kita coba lihat, kita coba main Valorant, walaupun gue sendiri nggak main Valorant. Dominating. Oke, gue tadi udah coba main, walaupun gue sucks banget at it, tapi gue kan cuma buat ngetes doang ya, pengen tahu seperti apa sih mainnya. Dan sejauh yang gue rasakan, mungkin kalau buat pro player akan kerasa ada ya sedikit jitter mungkin ya, tapi buat yang casual player, ya ini masih make sense lah buat dipakai. Dan well, ya kalau kalian mau main Valorant tapi nggak nembak layar ya cuman ini pilihannya kalau kalian sudah dapat aksesnya. Mungkin hal lain yang pengen gue kasih lihat ada sedikit perubahan di sini itu adalah mikrofonnya. Di bagian mikrofon TikTok Live Studio sudah melakukan improvement. Adjust noise suppression-nya sudah jauh lebih baik. Ini gue nyalain deh tadi. Sebelumnya mikrofon itu bunyinya gaung banget, jadi kayak ada double, jadi kayak gemak gitu suara gue ketika noise suppression-nya dinyalain. Ini buat gue sudah lebih baik. Ini di tengah-tengah, coba gue naikin. Jadi suara gue seperti ini kalau sudah sampai high. Kalau misalnya apa tadi kan masih di tengah ya, ini gue sampai high. Dan ini kalau dimatikan.
Ini kalau suaranya mati, gua nggak tahu apakah ada gua kan sambil ngerekam ya, apakah suaranya kedengaran, suara ruangan AC dan lain-lain kedengaran atau tidak. Tapi yang gue sayangin itu masih satu. Itu kalau misalnya lu matikan dan hidupkan TikTok Live Studio. Jadi kalau misalnya kalian udah matiin tuh, terus hidupin lagi. Microphone propertiesnya, level microphone propertiesnya reset ke 100 lagi. Jadi ini gue setiap kali ngidupin TikTok Live Studio, gue nggak lupa untuk nurunin level ke 75. Karena nangkep noise-nya lumayan mikrofon ini, mikrofon gue. Dan suara gue jadi pecah banget kalau misal sampai di 100. Ini buat gue jadi agak masalah karena OBS dan Prism tuh tidak melakukan hal tersebut. Kalau udah 75 di clock di 75 dan dia masuk ke langsung ke broadcastingnya. Sedangkan kalau TikTok Live Studio entah kenapa di-push lagi ke 100, di-push lagi ke 100, di-push lagi ke 100. Selanjutnya itu gue ngerasa dari sini sebenarnya mungkin ini juga udah ada perubahan dari sebelumnya, cuman gue ngerasa ini lebih asik, yaitu kali kita sekarang sudah bisa bikin scenes-nya udah bisa macam-macam. Dulu awal-awal banget gue nggak bisa bikin scenes sebanyak ini. Ini udah ada defaultnya, ada chat blank sama ini gue bikin TikTok test buat bikin video ini. Dan ada juga apa namanya profile gue kalau gue streaming karena ini agak beda. Jadi udah lebih asik dan lebih menyenangkan lah TikTok yang update Januari ini, update 16.2 beta ini. Oke, itu dia tadi beberapa hal yang mau gue sampaikan untuk TikTok Live Studio update Januari 2023. Emang di Desember 2022 TikTok Live Studio kayaknya agak sedikit messed up sampai gue sendiri itu nggak mau bikin video karena terlalu tipis perubahannya. Keluhan gue tuh masih terlalu banyak pada saat itu. Masih dari update November ke Desember itu terlalu besar apa yang mereka messed up gitu loh. Menurut gue ya, dari apa yang gue lihat. Ada perubahan pun di tengah bulan Desember itu pun gue ngerasa kayak kok nggak kayak berubah-berubah terlalu banyak banget, malah kayak gue dibohongin gitu loh. Jadinya ya udah gue tunggu Januari aja deh baru gue bikin video ini karena menurut gue akan lebih banyak lagi perubahan yang lebih signifikan yang gue rasakan sendiri, yang mau gue share ke kalian. Sejauh yang gue rasakan, memang suara sudah jauh lebih baik. Kalau tadi kalian lihat, kalian dengar sendiri. Untuk performance juga sudah normal kembali, at least kembali ke November. Nggak seperti Desember lagi sejauh ini. Cuman memang mungkin alatnya harus agak sedikit lebih powerful. Atau ngangkat ya, nggak bisa yang kentang. Agak susah kalau memang pakai yang kentang. Gua sendiri juga merasakan kalau TikTok Live Studio ini masih demandingnya tuh masih agak gede. Nah, kalian sendiri bagaimana yang memakai TikTok Live Studio? Apakah kalian merasa update Januari ini, update 0.16.2 beta ini sudah lebih baik? Coba tulis di kolom komen ya. Gue juga pengen tahu buat reference gue juga. Oke, terima kasih sudah nonton Kamarama. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di Kamarama selanjutnya.